Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. Hai The Healers, welcome back on The Hills Radio. Dan barengan lagi sama gue Indah Firdaus. Seperti yang gue udah informasikan, kalau jam 7 sampai jam 8 malam nanti, kalau hari Kamis pastinya ada Health and Lifestyle Highlights. Dan malam hari ini kita bakal mendengarkan nih The Healers ya, terkait fenomena maraknya bedah plastik yang sering dilakukan di Korea Selatan nih, gara-gara pengen ngikutin kayak K-pop idolanya. Nah, kita dengerin nih sudut pandang dari seorang ahli bedah plastik malam hari ini. Kita udah kedatangan tamu spesial Dr. Vera Ikasari, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika, dan tentunya masih ditemani oleh Dr. Ami tersayang. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Indah, Dr. Vera, apa kabar? Kita mau ngebahas nih Dr. Ami dan Dr. Vera, topiknya adalah bedah plastik dan estetika ya. Dan The Healers nanti bisa ikutan nanya juga di WhatsApp-nya The Hills Radio di 0811 829 839 ya. Oke, langsung aja Dr. Ami, silahkan. Baik Mbak Indah, selamat malam. The Healers dimanapun berada, selamat malam. Semoga sehat selalu. Maaf ya suara saya agak ngebas karena saya kena flu 3 hari. Tapi semoga semua sehat-sehat. Nah, malam ini bersama sahabat saya, kerjanya bareng Mbak Indah. Tapi udah lama kepingin jadi narasumber, baru ketemu malam ini. Jadi Dokter Vera ini yang belum nonton untuk di YouTube-nya, badannya tinggi, cantik orangnya, pinter, telaten gitu. Dokter Vera apa kabar? Baik Dokter Ami. Terima kasih ya udah bisa datang hari ini. Nah, seperti Mbak Indah tadi sebutin bahwa malam ini kita akan membahas mengenai bedah plastik, rekonstruksi dan estetika ya. Seperti apa itu? Belum dimulai tadi acara udah dapat banyak pertanyaan ya. Seperti katanya biasa itu, ya. Dr. Vera boleh cerita sedikit apa sih itu bedah plastik? Terus ada yang nanyain, apa emang dimasukin plastik di badannya itu? Dan masih banyak lagi. Oke, sedikit Dok, pendahuluan tentang apa sih bedah plastik, kemudian kenapa apa yang namanya pakai plastik dipakai ya? plastik gitu loh. Silakan. Bedah plastik itu sebenarnya adalah operasi plastik yang memiliki dua kategori. Jadi bedah plastik rekonstruksi dan juga bedah plastik estetik. Nah, kalau rekonstruksi itu dibuat mengubah dari keadaan yang abnormal terus menjadi normal. Terus kemudian yang estetik yang sudah baik untuk dibuat jadi lebih baik lagi. Terus kenapa pakai istilah plastik gitu loh? Jadi sebenarnya itu berasal dari tahun 1837 ya kayaknya gitu ya, abad 19 udah lama gitu deh istilah bedah plastik itu. Istilahnya tuh diadopsi dari kata plastikos, bedah plastik gitu dari bahasa Yunani yang berarti bisa dibentuk. Jadi kita mau merekonstruksi, mau ngebentuk apa gitu, itu makanya dinamakan bedah plastik. Jadi nggak ada plastik dimasukin di badan ya? Oh, bisa aja kalau mau plastik warna merah, warna kuning, warna hitam gitu. Lucu mau warna juga, apa ini? Oke. Bikin wajah kita. Jadi bisa direkonstruksi seperti itu. Ini pertanyaannya langsung aja ya. Katanya ada dari Mas Keno ini, ada batas usia nggak untuk melakukan bedah plastik? Nggak ada sih sebenarnya batas usia. Yang penting kita lakukan dalam kondisi pasien ini sehat dan aman. Kalau untuk estetik sih kita melakukan di atas 18 tahun. Tapi kalau untuk rekonstruksi kita biasanya melakukan bayi ya kurang lebih 3 bulan atau bayi baru lahir apabila harus dipisahkan kembar dempet. Nah, itu kan melakukan operasi bedah plastik juga. Kalau bibir yang sumbing, kelainan bawaan cacat lahir, fungsinya banyak banget ya. Benar. Yang penting hemoglobinnya cukup. Ya, dalam medis adalah ketentuannya gitu. Di Hilar saya tuh Mbak Indah, saya udah pernah lihat bagaimana tekun, telatennya dan penuh kasih sayang Dr. Vera ini menyelamatkan seorang anak yang kecebur di minyak panas. Saya tiap hari datang ngasih stiker segala macam dan sogokan. Gitu. Kita semua berpikir ya mungkin sudah waktunya anak ini pergi tapi selamat.
Oh iya, bagian apanya dok? Maksudnya keceburnya tuh? Badannya berapa puluh persen ya waktu itu ya dok? Dulu sih sempat 70%. 70% itu udah banyak banget ya. Jadi masuk di ICU kena luka minyak bakar ya, berarti ya. Minyak panas. Jadi bagus, luar biasa dia bener. Bukan karena dia sahabat saya memuji, tapi telaten banget, luar biasa. Tapi itu sih semuanya bukan kerja saya lah, bos tuh di atas tuh. Oke, kuasa Tuhan. Saya cuma ngerjain aja. Benar. Oke, lanjut ya Mbak Indah. Oke, katanya potensi nggak ada efek samping untuk operasi plastik apa aja gitu? Salah satu efek sampingnya sih kita bisa lihat misalnya ya kalau operasi wajah, kemerahan, udem gitu ya, bengkak, terus kemudian ada kayak pokoknya reaksi penolakan. Bukan? Enggak sih gitu. Kecuali kalau memang pasien itu kita lihat dari awal udah alergi ya kita nggak sarankan untuk misalnya gitu dia mau pakai implan hidung gitu ya, jangan gitu. Karena udah banyak lagi sebenarnya bahan-bahan yang sebenarnya otoloh yang dari badan kita sendiri. Gitu. Jadi kulit nemu. Betul, kalau zaman dulu kan mungkin masih pakai. Oke. Jadi tadi batas usia nggak ada ya, bayi 3 bulan aja udah pernah dilakukan bedah plastik untuk pemisahan bayi kembar dan misalnya bibir sumbing ya. Itu berarti kalau untuk yang rekonstruksi boleh dari sedini mungkin ketika itu dibutuhkan ya dok ya. Tapi kalau yang estetika tadi lebih di atas usia 18 tahun, kenapa? Pertimbangannya apa nih dok? Sudah mirip dengan kondisi pada saat dia dewasa nanti. Oh oke. Jadi memang asumsinya udah tidak terlalu banyak perubahan lagi begitu ya ketika dia memasuki usia lebih dari 18 tahun ya. Oke, tapi dengan catatan tadi semua kondisi kesehatannya harus sudah sesuai dengan yang disyaratkan begitu ya. Oke, ini menarik nih dok, sama tadi pertanyaan terkait usia nih ya. Memang yang estetika itu 18 tahun, tapi yang terbaik itu usia berapa dok? Maksudnya apakah ketika dia usianya sudah lanjut usia gitu ya? Itu ada batasan nggak gitu? Memang dia lebih dari 18 tahun tapi maksimal berapa tahun nih? Nggak ada batasan. Oh nggak ada batasan, selama sehat ya. Berarti patokannya itu tadi ya, di atas 18 tahun dan selama dia sehat berarti nggak ada batasan usia ya. Semua pasien boleh melakukan tindakan bedah plastik apabila memang sehat. Apabila memang sehat ya. Kalau yang pasien saya ada yang 70 tahun tuh dia datang, katanya dia raja tato dulu dok. Terus sekarang dia merasa risih sama cucunya. Dia ingin buang tatonya itu dalam rekonstruksi bedah plastik Pak estetika ya. Dalam rekonstruksi sih. Iya, jadi bisa ya sebenarnya. Bisa. Nah, tuh umur berapa aja boleh ya. Jadi yang pengen buang tato, ini juga dokter Vera. Jadi bisa membuat cantik, membuang lagi tuh mempercantik ya. Iya. Itu berarti jatuhnya tetap oplas ya kalau membuang tato itu ya. Jatuhnya dokter Vera. Operasi plastik itu kan memang kita melakukan dua kan, rekonstruksi dan estetik ya. Jadi meskipun tadi kebutuhannya dia dari segi kesehatan tetap nggak cuman rekonstruksi aja, tapi estetikanya juga ada ya. Oke, karena memang harus dibentuk ulang ya. Kalau misalnya kita tato mau orang pasien mau membuang tato itu kan ada desire-nya dia itu memang karena agama, karena lingkungan, dorongan apapun itu juga ya akhirnya kita bantulah gitu gimana untuk caranya ngebuang. Oke. Nah ini Mbak Indah, Mbak Indah lagi nih ada yang masuk nih dari Bu silakan. Dok, menurut dokter sebagai ahli bedah plastik apa sih definisi cantik atau cakep itu katanya, supaya kan orang kok nggak puas katanya udah cantik kelihatannya kok cantik, hidungnya udah bagus di hidung lagi ditambah lagi payudaranya udah cukup ditambah lagi. Silakan. Ya, definisi cantik itu sebenarnya kalau secara subjektif itu bisa dilihat dari sudut pandang kita sendiri ya, melihat ini orang ini cantik, terus kemudian dari budaya, dari sudut agama gitu ya. Tapi kalau dari sisi medis itu ada keharmonisan dalam wajah. Jadi struktur wajah itu benar-benar harmonis, seperti misalnya mata, hidung, bibir itu. Kemudian pada saat semisalnya nih pada saat aging proses, terus kemudian proses penuaan ya. Nah, terus mata mulai turun. Nah, itu kan struktur wajahnya udah dianggap tidak harmonis ya. Tidak harmonis. Harmonis itu bukan berarti simetris ya, Dok. Karena kan memang sebetulnya bagian tubuh kita yang berpasang-pasangan ini kan katanya ya, itu tidak simetris ya, Dok. Kayak mata aja besar sebelah kan ya gitu ya. Atau tangan kanan dan tangan kiri memang yang di dalam tubuh kita itu tidak seindah dengan buku-buku anatomi ya kayak sama padahal kan enggak ya, tapi yang dibilang harmonis itu bukan berarti simetris itu tadi ya.
Tapi termasuk salah satunya simetri sebetulnya. juga, Oke, gitu. baik. Tapi memang itu semua tergantung dari struktur-struktur itu sendiri, misalnya mata, struktur dasarnya hidung, ya, oke. pipi. Ya. Oke. Dokter Ami, boleh nggak aku nanya dulu silakan. tergantung terkait sama pertanyaan juga tadi saya yang lagi sebelumnya jawab nih. healers yang masuk ya, oke. Jadi tadi kan ada yang ditanyakan terkait efek samping ya. Tadi dibilangnya kalau ada alergi bisa jadi ya, Dokter Vera ya, atau tadi kemerahan ya. Tapi sebetulnya risiko terburuknya ketika seseorang melakukan oplas ataupun bedah plastik yang pernah dihadapi oleh Dokter Vera tuh apa? Maksudnya pernah nggak ada pasien yang operasi gitu ya, terus datang lagi nih ke Dokter Vera dengan kondisi yang ternyata lebih buruk dari yang hanya sebatas alergi misalnya gitu. Pernah nggak tuh dok? Atau misalnya penjelasannya berarti resiko terburuk oplas tuh apa sih gitu? Duh, kebetulan belum pernah ya. Oke, jangan sampai ya, ngeri juga ya. Karena Dokter Vera tuh ya, aku kan pernah dampingin guiding. Ada pasien nih yang bernanah, lukanya nggak sembuh-sembuh. Jadi aku mesti bantu guiding ya sebagiannya dulu. Itu dibersihin sterilnya ya? tuh banget berjam-jam. Hanya untuk mengeluarkan ada satu kasa yang tertinggal dari ada dari pengobatan sebelumnya. Dari rumah sakit lain. Jadi Jadi ditindaklanjuti ya justru ya. Makanya beliau bisa jawab selama ini tidak ada. Syukur nggak ada. Alhamdulillah mudah-mudahan nggak kejadian. Mungkin siapa tahu ada ya di tempat lain betul. infeksi sekunder gitu ya. Ya, secara keseluruhan sih bisa jadi seperti kita sebut ILO, infeksi luka operasi. Ya, misalnya pasien tidak menjaga kebersihan atau saat mau dilakukan luka juga operasi, ya dilakukan sterilisasi ya. Luka operasinya itu setelah pasca operasi basah, terus terendam dengan kasanya kan basah, jadi kan berarti banyak kuman yang ada di situ. Terus kemudian banyak sih sebenarnya, tapi so far sampai saat ini nggak ada. Nggak ada ya, oke. Itu berarti kan tergantung juga sama ketelatenan dokternya dan pasiennya mau bekerja sama ya, pada saat tapi ya. jangan ini juga terus gitu. Nanti ada infeksi ini sebelum melakukan tindakan operasi, kita harus pre-op yang bagus. Pre-operation tuh maksudnya persiapan operasi yang baik. Seandainya nih pasiennya ada diabetes mellitus atau kencing manis, ada hipertensi, ya kita perbaiki dulu dalam keadaan sampai gula darahnya normal, tensinya normal, baru kemudian kita lakukan tindakan karena operasi. komplikasi biasanya dari penyakit-penyakit bawaannya ya. Gitu. Tapi in case itu adalah suatu operasi yang harus segera dilakukan, misal tadi kayak luka bakar dok, sementara dia ada kondisi penyakit bawaan yang misalnya tadi harus distabilkan dulu gula darah dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan nih dok? Kita kan tidak hanya bekerja sendiri dengan multidisipliner yang lain itu dengan dokter internis dan lain sebagainya. Apalagi kalau pasien itu harus masuk ke ICU, dokter ICU-nya. Nah, mereka yang membuat badan itu mengkondisikannya untuk boleh layak untuk operasi. Jadi tetap ada cara-cara yang mungkin tertentu ketika kasusnya adalah yang emergency ya. Ada assessment dari baik. Alright, oke. Ini banyak nih yang masuk. Mbak Ida mau nanya dulu. Oke, boleh. Dok, ini ada pertanyaan nih. Pernah nggak sih Dokter Vera ini dapat pasien yang minta operasinya itu minta aneh-aneh gitu? Contohnya aneh-aneh itu gimana? Ini nggak disebutin nih contoh aneh-anehnya, cuman mungkin maksudnya aneh-aneh ini adalah hidung yang mungkin dianggap sudah harmonis tadi gitu ya dok, tapi terus mintanya lebih tirusin gitu, ataupun mungkin terkait hal-hal yang orang lihat kayaknya lu udah baik-baik aja deh kondisi mukanya, tapi kemudian dia minta hal yang lebih lagi gitu ya. Itu pernah dok mengalami hal seperti itu? Bingung nggak sih kalau ngadepin pasien kayak gitu? Sepertinya begini ya gitu. Jadi dia minta hidungnya seperti artis yang bule, dimana dia sendiri modalnya tuh nggak bisa buat seperti itu dan nggak cocok gitu untuk dengan pipinya, dengan struktur wajahnya jadi nggak harmonis. Jadi memang operasi itu bukan membuat seperti kayak misalnya dia pengen operasi hidung tapi pengen hidungnya jadi seperti hidung ini gitu. Tapi disesuaikan juga sih sama dengan kondisi kita. Dulu sih memang orang-orang pengennya kayak Caucasian ya, gitu. Tapi sekarang kan kita punya the beautiful Asian face. Berarti referensinya udah nambah ya. Maksudnya nggak melulu lagi lu maksain nih tulangnya bukan tulang orang barat gitu ya, tapi pengen struktur wajahnya kayak mereka kan nggak cocok juga ya dok ya. Tapi kemudian sekarang referensinya udah nambah ya. Jadi yang akan dokter lakukan ketika ada misalnya pasien datang dengan permintaan aneh-aneh tadi yang dianggap tidak sesuai dengan keharmonisannya, berarti akan memberikan referensi yang memang sesuai ya dok ya, begitu ya.
Oke, iya. Kemudian juga kita sih sebagai bedah plastik sangat hati-hati gitu apabila memang pasien ini ada ingin melakukan tindakan bedah estetik, tapi ternyata underlying disease belakangnya itu dia pasangannya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena disuruh pasangannya atau pasangannya berpindah ke lain hati gitu. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati gitu untuk melakukan tindakan operasi pada pasien ini. Berhati-hatinya gimana nih dok? Ya kalau bisa mungkin pasien ini ya soalnya begini, meskipun kita mengoperasi bagus gitu, dia pasti akan komplain lagi selama pasangannya masih menuntut yang lain. Itulah kenapa pertanyaannya juga kayak gitu nih, pasangannya ini mau minta dia mau nambah bentuk dan berat payudara, tapi dia merasa pingin tahu karena dia proporsi menurut dia sih baik-baik aja, tapi pasangannya minta untuk menambah. Apakah ada pengukuran untuk nggak apa-apa kan, bukan hal yang tabu. Iya betul. Karena pertanyaannya masuk apa proporsional badan itu dengan bentuk payudara atau apa? Oh iya ada gitu. Jadi bentuk torsonya dia, bentuk badannya dia dengan payudara tuh jangan yang terlalu ke depan banget gitu. Jadi seperti fake kan kelihatan ini look natural tapi besar gitu. Tapi apa emang ada pasien saya mengatakan waktu dia muda dia pakai yang berapa gram ya hitungannya ya, yang silikon itu ya dok? Ukuran silikonnya. Cc gitu ya tuh, yang implan maksudnya kan. Tapi dia dalam usia mendekati 60 dia merasa tulang belakang itu sakit oleh karena itu salah satu efek sampingnya. Kalau pemasangan itu gitu. Jadi lama-lama dia merasa berat ya, terus kemudian otot-otot dan tulang punggung belakang itu mulai merasa sakit, terlalu beban berat. Berarti itu sebetulnya adalah efek samping dari operasi yang jangka panjang ya, mungkin yang tidak diperhitungkan. Dengan seksama ya, atau mungkin pasiennya maksa kali ya dok ya, maksudnya pengen kayak begitu gitu ya, atau gimana tuh? Kalau ada yang nawarin nih badannya kecil nih, torsonya segian, terus dia mintanya yang besar, cc 1000 mili gitu ukuran atau apa? Gede banget. contohnya ya dok, kita sebutin ada artis lah yang kayak gitu. Ada nggak dokter mendiskusikan bahwa cocoknya tuh sekian cc aja? Pasti kita akan mengajukan gitu bahwa menyarankan gitu. Sebenarnya ini dalam kacamata bedah plastik gitu ya, yang baik tuh begini gitu. Kalau besar banget, aduh itu kan kelihatan banget fake banget. Gitu. Pernah ada yang maksa dok pasien yang udah misalnya enggak ya, nurut-nurut aja ya ketika sudah dikasih sudut pandang dari sisi medis. Saya mau perbesar tapi nggak mau gede-gede banget. Baik nggak kelihatan dong nanti. Jadi saya menjawab ya. Tadi bahwa ternyata ada diskusi juga dengan dokternya dulu sebelum melakukan apakah cocok torsonya dengan implan yang mau dipasang. Jadi diskusinya, konsultasinya harus ada. Dokter Ami masih ada pertanyaan juga nih dari aku, dari The Healers nih ya. Iya, ini ada tanyain masa kadaluarsa, maintenance dan macam-macam. Banyak ya. Ini banyak penggemarnya. Ini masih nyambung sebenarnya nih Dokter Vera nih. Pernah menolak permintaan pasien kah gitu? Dan kemudian ketika misalnya ada yang menolak gitu, pernah menolak, seperti apa sih pasien yang akan ditolak? Pernah nggak? Pernah sih, yaitu khususnya pada saat dia datang, dia udah curhat duluan, terus kemudian dia ingin mancungkan hidungnya, padahal saya pikir hidungnya juga nggak kenapa-napa, bagus saja so far. Itu mungkin karena dia kurang look fresh karena dia banyak menangis, jadi ya saya konsulkan ke psikiatri dulu. Gitu. Tapi dia juga happy sih gitu, jadi karena dia butuh teman juga untuk orang lain juga untuk membantu masalah dia. Mbak Indah, kalau saya tanya mau operasi plastik yang mana? I'm happy with myself actually. Aku sih pingin tambahin hidungnya, tapi dokter bedah plastik aku temuin dia bilang nggak usah, apalagi nggak usah cicit. Hidung hoki, bener loh Dokter Ami, your nose is actually hidung hoki loh. Aku juga percaya aja begitu meskipun mungkin enggak gitu, tapi nggak tahu. I believe so gitu ya. Kalau aku sih cukup percaya diri. Kalau saya udah pingin korek-korek aja dokter. Iya ya. Dokter Vera juga nolongin saya. Saya dulu kan ya The Healers biasa ya, waktu masih muda pakai antingnya berat-berat. Jadi lubang itu agak gede, dirapiin sama Dirapikan. Dokter Vera. Jadi kalau ada yang merasa kok lubang
kupingnya agak-agak kurang bagus, temuin aja dokter Vera. Yang gede dikecilin, yang kecil digedein. Karena tadi kalau dari segi bercanda ya. Dari segi estetika itu adalah bahwa ketika dia sudah baik menjadi lebih baik ya, dokter Vera ya. Konsepnya seperti itu ya. Oke, jadi tadi berarti pernah menolak permintaan pasien ketika memang dirasa pasien itu datang belum dalam kondisi siap secara mental ya berarti betul, dokter ya. So itu adalah tipikal pasien yang kemungkinan akan mungkin ditolaknya tuh di hold dulu ya. Pada saat dia sudah siap, baik mentalnya bisa jadi dia tetap datang, bisa jadi udah berubah keinginannya gitu kan. Karena kan mentalnya udah baik ya. Jadi sebelumnya mungkin ngerasa perlu karena nggak percaya diri. Ketika mentalnya udah oke, aman gitu ya. Oke, dokter Ami, masih ada pertanyaan? Mungkin kita masih cukup satu pertanyaan sebelum kita break nih dengan satu lagu. Ini dari biasa. Pak Amin di Kendari. Halo, selamat malam Pak Amin. This is our loyal The Healers. Iya, selalu bertanya. Selalu mendengarkan. Dia mendengar langsung jawab. Pak Amin. Selamat malam dokter Vera. Katanya hidung dokter Amin itu udah bagus, Mbak. Oke. Pak Amin aja setuju loh. Iya, oke. Dokter Vera, selamat malam. Apakah operasi plastik itu permanen atau ada masa kadaluarsanya di tempat yang dioperasi itu? Apakah diperlukan maintenance perawatan ya? Misalnya operasi plastik hidung bisa bertahan berapa lama? Jadi cuma tentang permanen apa enggak, terus kalau iya kadaluarsa berapa lama dan maintenance perawatannya. Silakan. Oke, kalau tentang operasi hidung ya sebenarnya nggak ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau operasi hidung kan macam-macam sebenarnya. Kalau orang bule itu dia pengen hidungnya yang tadinya ada hamnusnya pengen dibikin lurus. Kayak itu ya, burung beo. Yang ada bengkoknya ya. Oke. Kita khususnya buat orang Asia biasanya kan kekurangan malah. Jadi kurang tinggi, pasti pasien merasa kurang tinggi, terus kemudian akhirnya minta hidungnya ditinggikan, menunjukkan hidungnya. Nah, itu bisa pakai dua modalitas. Kita punya misalnya silikon implan gitu, atau satu lagi dengan dari badan kita sendiri. Dari rib, dari iga kita. Yang bisa tuh berarti rib, iga ya, iga terus apa lagi? Tulang rawan gitu ya. Oh, tulang rawan telinga itu bisa ya. Oke. Itu berapa lama, Dok? Pengerjaannya untuk meninggikan hidung, nanya nih. Jadi tulang rawan di belakang telinga diambil atau dari ribs ya? Ya, tergantung modalnya kan ya. Oke. Udah banyak mepet banget ya, udahlah kita ambil dari iga. Oke, enggak, operasinya berapa lama? 4 jaman ya. 4 jam. Terus tapi kalau seandainya dari hasil implan terlihat lebih cepat kalau implan ya. Udah jadi kan tinggal masukin. Oke. Itu aman buat ini. So far sih aman, kecuali ada alergi gitu yang terus kemudian dia nge-reject. Kasus apa yang dokter akan gunakan implan atau kasus apa yang akan menggunakan tulang dari iga ataupun rawan? Sih biasanya permintaan pasien. Oh, pasiennya bisa permintaan ya. Mungkin nggak mau 2 kali ya, soalnya dirobek dulu di tulang rawan. Oke, mungkin salah satunya itu ya. Berarti pasien-pasien yang masih ini. Balik ke Pak Amin ya, Mbak. Oke, silakan. Kita dengar satu lagu ya, The Healers. Jadi ada masa kadaluarsanya nggak? Kemudian apa perlu maintenance-nya dan berapa lama bertahan? Tadi kadaluarsanya nggak ada ya, oke. Maintenance-nya gimana tuh, Dok? Ada nggak? Ya pasca operasi dijaga supaya tidak ada trauma dari luar. Jadi kan baru istilahnya masih reyen nih. Misalnya kita lagi membuat cetakan semen, kemudian nabrak ya posisinya seperti itu kan. Berapa lama tuh biasanya? Dia harus menjaga supaya tidak ada trauma dari luar. 2 minggu setelah operasi ya. Tapi bisa keluar rumah dong? 1 bulan. Bisa. Saya biasa lihat ada pasien dengan pakai masker aja kan. Ada pasien saya yang operasi kelopak mata atas dan bawah. Dia orang bule nih pakai kacamata hitam. Sore-sore dia bilang, "Dok, hai Dok." Itu saya di GI sekarang gitu. Saya lagi belanja. Di jalan. Pakai kacamata hitam. Oke, jadi pertanyaan dari Pak Amin sudah terjawab ya, Dokter Ami ya, dan Dokter Vera ya. Oke, The Healers yang masih mau tanya boleh banget lo nanya di WhatsApp-nya The Healers Radio 0811 829 839, dan nanti kita bakal balik lagi nih masih ngobrol seru tentang bedah plastik dan estetika bersama Dokter Ami dan juga Dokter Vera. But for now we're gonna play a song karena kita ngomonginnya bedah plastik, relate-nya sama Korea Selatan ya kan. Lagunya dari New Jeans, The Healers, this one is Ditto. Enjoy and stay tuned only on the best streaming radio in Indonesia. The Hills Radio.
The Hills Radio, your music, your lifestyle, The Healers, Mike and the Mechanics over my shoulder, and you are back. Masih dalam obrolan kita seru malam hari ini dalam Health and Lifestyle Highlights. Kita masih ngobrolin tentang bedah plastik dan estetika bersama Dr. Vera dan Dr. Ami. Selamat malam kembali. Selamat malam. Oke, ya. The Healers Mbak Indah. Yes, jadi The Healers masih boleh ikutan tanya jawab nih di 0811 829 839 terkait dengan bedah plastik dan estetika ya. Oke, silakan dilanjut pertanyaan tadi yang sudah masuk nih ketika kita lagi breaknya nih, Dr. Ami. Tapi biar saya nyapa ada yang beberapa The Healers ya, dari yes. Malaysia Mbak Lua. Halo Mbak Lua. Kemudian dari Makassar Pak Kobi katanya saya mendengar tapi saya nggak bertanya dok. Sangat menarik katanya. Oke, selamat malam Mbak Kobi. Oke. Nah ini ada yang masuk. Dr. Vera selamat malam. Apakah pernah merubah total wajah seseorang seperti kasus Mbak Lisa? Nggak apa-apa saya sebutin yang di Surabaya. Kemudian pertanyaan kedua, apabila seorang penjahat kriminal ini ingin melakukan rekonstruksi wajah, apa Dr. Vera juga melakukan? Oke. Ya, ini kebanyakan nonton film. Oke. Nonton drakor. Nanti berikutnya tentang bagian tubuh mana yang dipakai. Silakan. Kalau selama ini gitu saya jawab ya belum pernah gitu karena memang mereka ya itu tadi dalam suatu keharmonisan dalam satu wajah gitu mereka melihat ini total. Total berubah enggak. Jadi paling mereka hanya minta kelopak mata saya udah turun, kantong mata saya udah besar gitu. Kalau ini enggak apa-apa belum. Oke, terus beautiful dan kita bercanda dealers. Oke, terus jadi enggak rubah total ya, Dok ya? Enggak, memang kan. Tapi kalau misalnya kesiram air panas, apa Mbak Indah biasanya air keras, macam itu nggak berubah total ya, cuman bagian-bagian tertentu aja. Kan biasanya juga nggak semuanya terus masuk gitu kan. Gitu. Jadi masih oke lah. Gitu. Hanya sebagai satu part aja, satu bagian wajah aja. Pertanyaannya yang sebenarnya selanjutnya adalah bagian kulit tubuh mana yang diambil untuk menggantikan bagian yang rusak itu? Maksudnya yang mana nih? Ini misalnya kebakar tadi terus siram air keras. Terus itu kan mesti ada penggantian ya, rekonstruksi ya. Terus untuk estetikanya pakai tergantung dari kedalamannya. Kalau dia dalam banget, berarti kita harus membutuhkan flap itu diambil dari daging yang bisa diputar dari sekitarnya atau dari tempat lain. Kita pindahkan terus melalui bedah dari mikro. Tubuh sendiri. Dari tubuh kita sendiri. Contohnya misalnya dari paha, dari mana? Ya, kalau misalnya tapi yang aja, biasanya sih yang panggul. Yang biasa-biasanya itu dari sisi femoral dexter, paha. Paha, oke. Sebelah kiri, sisi luar. Sisi luarnya ya. Kulitnya nanti kita tempel di bagian yang memang sudah expose, yang kita perlu tutup karena luka bakar. Kenapa kok dari femoral atau paha itu tadi, Dok? Ya, memang itu daerah yang luas yang bisa kita ambil. Karena luas cakupannya di sana ya. Oke, Dokter Ami, ini ada pertanyaan menarik juga nih untuk Dokter Vera katanya ya. Selama berkarir sebagai ahli bedah plastik, berapa tahun? 16 tahun ya, Dok ya? Nah, apa sih challenge yang pernah dihadapi selama ini? Challenge. It means yang benar-benar kayaknya ya challenging pekerjaannya gitu ya. Ya, misalnya ada tumor yang besar di kepala, tumor, terus kita harus tutup defeknya gitu. Jadi memang saya nggak mengerjakan untuk mengangkat bedah tumornya. Dilakukan oleh teman sejawat kita bedah plastik ya, Dr. Ami ya, bedah onkologi, untuk kanker ya, atau tumor ya, Terus kemudian setelah itu kita tutup defeknya, kita melakukan baik itu rotation flap atau advancement flap. Jadi daging-dagingnya dari sekitar sana, kulit-kulitnya diputar-putar, pokoknya nutup aja. Kenapa itu kok challenging, Dok? Karena besar area pengerjaannya. Ya, challengingnya karena misalnya areanya besar, terus kemudian tempatnya itu juga modalnya juga terbatas, modalitas yang kiri kanan jaringannya. Gitu. Terus ditanyain sebenarnya pertanyaan yang tadi yang sama dari The Healers yang sama, katanya untuk lama penyembuhan itu rekonstruksi yang seperti tadi yang dokter menyampaikan diambil dari jaringan kulit yang paha itu tadi. Itu lama penyembuhannya berapa lama? Ini di luar dari ada infeksi yang? Ya, normalnya gini, kalau kita melakukan split thickness skin graft (STSG) atau tanam kulit untuk penutupan bukan efek atau surface itu apa ya? Untuk luka bakar, untuk membuat menutupi kulit pada luka bakar itu kurang lebih disebut bahwa dia itu hidup atau enggak tuh 10 hari. Oke. Kalau lebih dari itu dia mau
out mau mati, jaringan kulitnya nggak nempel di situ ya 10 sampai 14 hari lah. 10 sampai 14 hari setelah sukses ya, selama penanaman. Penanaman. Betul. Oh, oke. Jadi terutama untuk tempat-tempat yang bergerak gitu, kita pasti untuk bilang sama pasien bahwa ini harus difiksasi, jadi nggak boleh bergerak gitu. Seandainya di daerah ekstremitas ya, tangan atau kaki gitu kan, daerah yang bergerak ya kita harus pakai spalot. Tungkai ya. atas. Oke, tungkai atas dan tungkai bawah. Oke, dokter, ini ada pertanyaan terkait ya kalau tadi challenge ya, ini pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya artis atau seniman itu kan punya masterpiece ya, Dok ya. Nah, dokter bedah plastik kan juga kurang lebih kan ada seninya di sana. Masterpiece-nya dokter Vera ini apa sih sejauh ini? Maksudnya karya terbaik nih yang mungkin pada saat pengerjaan and then ketika ngelihat hasilnya tidak mengira bahwa hasilnya akan luar biasa ya ternyata begitu loh. Pernah nggak? Ini bukan artinya kita menyombongkan diri ya dokter ya, tapi kan The Healers juga berhak tahu nih ketika untuk seorang ahli bedah plastik nih ya mengerjakan sesuatu tuh yang benar-benar hasil masterpiece-nya tuh yang seperti apa sih? Gitu, Dok. Aduh, disebut masterpiece jadi deg-degan. Gak apa-apa kan ya. Ya karena bisa jadi ada yang saat ini ngedenger nih pada saat mereka mungkin selama ini kayak hopeless gitu ya. Kasusnya nggak bisa ternyata ngedengerin obrolan kita malam hari ini jadi ada hope baru bahwa mungkin bisa nih gitu. Teknologi dan kedokteran, terus dokter Vera sendiri bisa bantuin. Apa Dok disebutin apa gitu? Apa nih kira-kira? Yang pernah kasusnya. Semisalnya patah tulang wajah gitu ya, sebenarnya udah hancur-hancuran terus kemudian itu karena kecelakaan mungkin ya. Saya juga gitu. Saksi loh dulu. Oh, yang ngelihat juga. Alah, tawuran. Aku juga yang ada di situ untuk bikinin CT scan-nya Oke. Hancur-hancuran wajahnya. Begitu udah selesai The Healers, aku nggak ngeh kalau pasien itu yang wajahnya yang tadi hancur-hancuran sebegitu hancurnya ya tadinya ya. Oke, itu berarti salah satu kan kasus itu aku masih ingat tuh. Aku ingat masterpiece apa ya. Itu bener-bener hancur. Oke. Anak mahasiswa itu. Lanjut, Dok. Ya, kenapa kok itu jadi maksudnya satu pekerjaan yang kok kayaknya membanggakan ya gitu. Kenapa, Dok? Sebenarnya bukan begitu juga sih. Kita membedakan bedah plastik dengan bedah yang lain gitu, bahwa kita ada artnya gitu. Jadi sama sih skill dan ilmu sama, tapi kita ada artnya. Jadi ya itu tadi seninya gitu. Terus kemudian seperti mungkin kalau orang mengerjakannya begitu, tapi kita pengen yang tampilannya terus akhirnya jadi lebih baik. Jadi digambar dulu ya, Dok? Ya, didesain dulu. Didesain ya. Terus gini, atau mungkin tadi yang kasus seperti ada rekonstruksi payudara sesudah pengangkatan payudara, kemudian digantikan dengan tubuh kita sendiri, atau mungkin ada beberapa pasien yang minta untuk diimplan gitu ya, selama masih bisa dan masuk dalam kategori bahwa memang dia indikasi untuk boleh direkonstruksi ya kita lakukan. Iya. Berarti itu tadi ya. Dan ini adalah kerja tim ya, Dok ya. Kerja tim, benar. Karena banyak yang memang ini ya, maksudnya part-partnya tersendiri ya. Oke. Wow, menarik ya. Ternyata ya orang kayaknya kalau ngelihat kan kayak gampang aja gitu ya. Maksudnya orang ngelakuin bedah plastik bolak-balik, ternyata di balik itu ada tim yang luar biasa juga ya, yang support ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya mungkin terkait dengan pemulihan nih, Dokter Vera. Ada nggak sih pantangan dalam makanan ataupun gaya hidup untuk mereka-mereka yang sudah pernah melakukan operasi plastik atau bedah plastik? Pantangan itu sendiri mungkin nggak ada, tapi pasca operasi biasanya kita harus, misalnya pasiennya hobinya ngerokok, ya, supaya pembuluh darah kita vaskularisasi, vaskularisasi itu ya, peredaran darahnya gitu, itu lancar gitu, sampai ke kulit itu ya jangan ngerokok. Karena dia butuh untuk melancarkan peredaran darah itu butuh lancar karena butuh untuk regenerasi itu tadi ya, Dok ya, kulitnya ya. Ya kan disupport sama pembuluh darah untuk kesembuhan dari penyembuhan kulit. Jadi pembuluh darah bawa makanan, macam-macam kan. Itu kan jadi nggak hidup. Iya. Jadi otomatis dia juga harus menjaga gaya hidupnya tadi untuk tidak merokok misalnya ya. Begitu pula jangan misalnya pasien itu minum pengencer darah gitu, sebelumnya ya. Oke. Seperti yang tadi di awal Dokter Vera menyampaikan,
kencing manis pun ya harus sebenarnya itu dikondisikan dulu ya. Gula Oke. darahnya harus tetap terkontrol dulu Iya. sampai benar-benar sembuh. Berarti pas pascanya pun salah satu perawatannya adalah dengan melakukan hal-hal tadi seperti itu ya, menjaga gaya hidupnya juga ya. Oke, baik. Dan itu tapi nggak permanen dong ya, Dok? Maksudnya cuman jangka waktu tertentu Jadi aja ya. maksudnya boleh bilang nih, abis itu boleh ngerokok lagi gitu. Pokoknya The Healers, rokok itu tidak membahayakan Anda sendiri, Oke, tidak membahayakan Anda sendiri tapi banyak orang. seluruh dunia. Karena ya waktu saya ada talk show dengan beberapa onkolog Ini bentar mengatakan dulu, aku tuh salut loh, Dokter Ami tuh istilahnya memberikan himbauan ya, tapi kalimatnya enak gitu, tidak membahayakan Anda sendiri kayak. tapi the whole world. Karena onkolog itu mengatakan gini, Dokter Vera ya, Iya. walaupun Anda cuci rambut, Anda cat kembali ruangan ini, dimanapun yang Anda pernah merokok, di baju itu ada sekian persen Nempel. yang akan bisa hilang. Oke. Jadi coba bayangin sampai bertahun-tahun Iya, yang merokok. iya, Ya udah kita nggak bahas itu ya. Tapi sedikit himbauan Iya, bahwa iya. merokok tidak membahayakan Anda sendiri. Lanjut Mbak Indah, ada Oke, yang oke. menarik ya. Iya, iya. Bener ya. Dalam. Iya, di setiap momen harus ada himbauan kesehatan masyarakat gitu. dong. Sip. Oke, dokter berarti udah aman ya untuk yang pantangan tadi, at least mereka tetap harus menjaga gaya hidupnya gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa permanen ya menjaga gaya hidupnya ya. Oke, bukan hanya karena Semisal pemulihan. begini, sorry, aku potong. Iya, ya. iya. Orang mau mengecilkan perut kan, kita melakukan tamitak nih, abdominopektomi, istilah bahasa kedokterannya. Terus udah kurus, terus kemudian dia makan Indomie 6 setiap hari, kan pasti akan melar lagi kan? Iya, 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 percuma iya. dong ya. Oke, bentar. Kalau yang dilakukan Melly Guslow termasuk itu nggak sih, Dokter Vera? Bukan ya, beda ya. Nggak ada sama sekali kalau itu ya. Oke, karena itu pemotongan bagian ini ya, organ ya. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya nih, bisa nggak sih memancungkan hidung tanpa oplas? Jadi ditarik-tarik. Kan katanya gitu, pakai jepitan jemuran tuh, kan? Nggak bisa. Nggak sih, bisa karena ya. udah struktur tulangnya begitu. Enggak, Oke. tapi kan ada sekarang ya di klinik-klinik yang lain. Teman saya sih saya lihat Oh, maksudnya hidungnya, operasi gitu ya? tanpa Tanpa jenis operasi. tanpa operasi, Kak. Nanyanya tanpa oplas, dijelasin dulu aja dari sudut pandangnya. Mungkin ada beberapa yang memasukkan jaringan suntikan-suntikan gitu ya. Oh, Tapi oke. itu Nggak rekomen. Iya. Kan dulu juga pernah ada tuh, saya tidak sebutkan namanya, tapi yang didatengin juga sama artis-artis ya, salah seorang bukan dokter sih mungkin ya, cuman yang dia membentuk wajah itu dengan pijatan-pijatan gitu ya, terus yang ditarik-tarik gitu. Itu sebenarnya gimana sih, Dok, dari sudut pandangnya mungkin kedokteran? sebenarnya nggak pijatan-pijatan aja, tapi mungkin itu sebenarnya ada krem-krem anestesi. I don't know ya. Oh, oke. Kayak saya Tapi gitu. ada yang Terus dimasukkan kemudian- juga karena tapi ada yang dimasukkan juga gitu, kan kayak aku cairan-cairan. pernah dapat konsul refer terus ke Dokter Vera, saya kasih Dokter Vera bilang, Dokter Ami tolong di USG lagi. Jadi akhirnya aku USG karena bengkak sebelah. Ternyata benda asing yang masuk di badan itu bereaksi sehingga pipinya yang sebelah itu penuh dengan cairan. Oke, Kalau nggak jadi salah, Dokter Vera ada yang bantu juga kan untuk Oke, keluarin. jadi sebetulnya pada saat kelihatannya cuma melakukan pijatan, ada hal-hal yang dimasukin ya. Ya kan pasiennya tidur, orangnya itu tidur ya, Oke, mungkin dia oke. injeksi Oke, nggak tahu juga terasa ya. lagi kan. Oke, tapi intinya ketika hanya melakukan pijatan sebetulnya tidak akan berpengaruh ya terhadap enggak. kalau hanya pijatan ya. Oke, tapi kalau tadi ada yang dimasukin ya mungkin bisa Jadi ada terus pengaruh. hidung jadi mancung Nah, gitu. kan? Itu nggak bisa ya, nggak bakalan ya. Enggak, Berarti enggak. mitos ya, Dok ya. Maksudnya Tapi ternyata it happen kan. Iya. Ya, Iya. mungkin salah satunya karena itu. Jadi sebenarnya tuh kita tuh nggak boleh loh memasukkan injeksi silikon cair misalnya itu sangat bahaya dalam Oke. tubuh karena dia hidung, di pipi ataupun di Betul. payudara. Banyak kasus yang Tapi sebenarnya yang ya. kita kerjakan itu bukan silikon cair gitu. Jadi jangan salah kalau kita misalkan implan payudara itu padat. oke. Dia gel padat. Itu bukan cairan ya, bisa ambil. dicabut. Oke, bukan cairan. kena benturan-benturan tuh nggak Iya, apa-apa kalau ya. kita banting gitu ya. Bahkan kalau tusuk pakai ngeri? iya, Pisau benar kalau ketiga. tusuk pakai Aman ya? pisau ya, terus dibuka Aman itu aja. dia kohesif, dia nggak akan Nggak bakalan cair bocor, duluan. nggak Iya, akan ya. betul. Oke, berarti kalau ada Beda kebocoran dengan itu yang berbeda. injeksi Oke, silikon iya itu iya iya. Rembes nggak kesana boleh. sini. Iya iya iya. Dan Balik bukan, Heeh. dan kita dokter bedah plastik nggak pernah deh pasti Nggak pernah ngerjakan pakai injeksi yang silikon, pasti oke, bukan plastik. oke. Ini
balik lagi nih, kalau yang tadi berarti dengan pijatan itu nggak bisa memancungkan hidung, berarti kalau misalkan ada yang bilang, ya gue dulu kecilnya suka narik-narikin hidung, terus udah gedenya tadinya kecilnya nggak mancung, sekarang jadi mancung pas udah gede, itu emang sebenarnya struktur dia aja emang begitu ya? Benar. Emang waktu kecilnya aja belum kelihatan begitu ya dok ya? Iya, Bukan berarti gerakan dia itu akhirnya memancungkan, enggak ya? Boleh juga dicoba nih. Adik aku itu. Oh ya? Hidungnya sama aku. Tapi dia rajin banget. Nah kan, tapi akhirnya dia tinggi bagus. nah hidungnya. itu pertanyaannya. Papa gitu. Apa ya? Ada gue resesifnya The Healers. Ada yang selain resesif dominan ya. Dominan. Itu kan berarti pertanyaannya sebenarnya dari situ ya. Berarti emang udah ada turunannya. Sedikit pasti muncul ya. Oke, baik. Bentuk wajah gitu ya dok ya. Tinggi badan semua ya. Ya, kalau dari aku semua pertanyaan sudah terjawab sih Dokter Ami. Mungkin satu pertanyaan sebelum kita closing. Aku lupa dari The Healers yang mana ya sebentar. Sambil itu dokter boleh deh cerita apa lagi yang dokter pernah. Oh ini nih ada prosedur oplas gimana sih dok sebetulnya, jadi secara keseluruhan nih apa yang harus dilakukan oleh seorang pasien pada saat dia mau oplas? Oplas tuh istilahnya dalam operasi estetik gitu. Dalam operasi estetik betul. Ya pertama pokoknya badannya harus sehat. Oke, jadi cek dulu Kita kesehatan dulu, ya. Cek laboratorium darahnya, terus kemudian foto ronsen, semua kita lihat kondisi. Terus kita tanyakan juga dia ada underlying disease-nya, sebenarnya dia tuh ada nggak sih kencing manis, hipertensi dan lain sebagainya gitu. Penyakit bawaannya ya. Gitu semuanya udah normal, udah bagus, tidak ada atau pokoknya kondisinya fit lah untuk sehat untuk dilakukan operasi, kita lakukan tindakan operasi itu. Oke, terus tadi yang bagian pengukuran dan lain-lainnya itu dilakukan setelah kondisinya dinyatakan fit. Misalnya ada yang harus desainnya, bikin desain dan lain-lain tadi itu? Kan pada saat konsultasi udah. Kita udah samakan dulu persepsinya dia maunya apa. Jangan begitu udah selesai, beda. Oke. Begini, saya mau begini. Oh berarti proses itu dilakukan saat konsultasi ya? Betul. Oke, ini pertanyaan saya udah dapat Oke, nih. last question The Healers, silakan. Dari Mbak Ulan. Dr. Vera selamat malam. Selamat malam Mbak Ulan. Benar itu operasi plastik addicted. Oh iya. Apa? Kenapa kok orang melakukan berulang kali ya nggak puas-puas gitu ya? Apakah dia menyebabkan ketagihan gitu ya? Itu kembali lagi sih ke pribadinya ya gitu. Kalau dia hanya merasa bahwa hidung aku aja nih yang mau aku koreksi gitu ya udah hidung aja gitu. Tapi terus kemudian kok makin lama gue makin tua ya gitu, kelopak mata gue udah turun, kantong mata udah ada gitu. Ya udah. Cermin Nah, terus kemudian yaudah kita operasi lagi, orang melihatnya mungkin sebagai suatu addicted, tapi sebenarnya itu merupakan suatu kebutuhan sih. Kebutuhan. Oke. Apalagi kalau sukses ya. Iya bisa jadi ya. Ada obsesi kan ya. Bisa Kepingin aja jadi apa, gitu. Tapi kepingin kan jadi siapa gitu. Tapi itu terakhir kembali lagi sih kepada pasien itu sendiri. Ada kelainan sedikit jiwa. Wah itu mesti konsultasi ya. Jadi kalau sebenarnya mau merubah, misalnya mau berubah, terus dia udah terubah nggak puas lagi, itu dokter merujuk ke psikolog atau enggak sih gitu juga, ya kita coba konsultasi. dulu sesuai dengan maunya dia gitu, tapi terus kemudian tapi kita kasih tahu maksimalnya begini gitu, karena kamu waktu itu mintanya begini gitu. Misalnya nggak puas terus datang lagi, dok ini kurang cekung, kurang apa gitu datang lagi operasi lagi. Terus perut kan juga setelah melahirkan tuh ya kan turun tuh biasanya melar, kelebihan kulit, kelebihan dari lemak gitu. Terus kalau dia udah nggak mau punya anak lagi dan dia pengen kecil lagi gitu, kita buang. Ya oke. Ya. Oke, berarti sudah terjawab semua. Yang lahiran di operasi plastik, habis lahirin yang bayi, yang semua jadi pasien. Tapi nggak langsung saat itu sih saya sarankan, harus karena pada saat itu kan semua pembuluh darah membesar. Terus evolusi uteri itu pengecilan dari rahimnya itu kan belum maksimal 40 hari. Ya harus sabar dulu lah ya. Sabar tunggu. Oke, sambil tunggu Aku juga ya. udah lihat hasilnya kok. Oke, keren ya. Oke, Dokter Ami, nggak kerasa nih waktunya sudah mau menyudahi nih acara Health and Lifestyle Highlight, dan seperti biasa kita minta Dokter Vera ya untuk menyimpulkan nih. Teman-teman The Healers, sebenarnya tindakan operasi bedah plastik itu tidak hanya melulu kita mengerjakan estetik. Orang suka salah gitu ya, persepsi, orang-orang suka salah persepsi bahwa kita sebenarnya melakukan tindakan rekonstruksi dan juga estetik, di mana tindakan rekonstruksi itu kita lakukan pada kondisi yang abnormal, misalnya kelainan cacat bawaan lahir, tumor, trauma, luka bakar dan lain sebagainya, dan itu dibuat menjadi
normal lagi. Sementara yang tindakan estetik yang sudah bagus dibuat menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi intinya adalah ada rekonstruksi dan ada estetika, di mana rekonstruksi itu dari abnormal menjadi normal, estetika itu dari baik menjadi lebih baik gitu ya, Dokter Vera ya. Oke, Dokter Ami, menyenangkan sekali narasumber kita malam hari ini. Dan mudah-mudahan The Healers puas ya dengan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dokter Vera. Mohon maaf ya kalau tidak bisa memuaskan. Puas banget. Nanti kita minta Dokter Vera untuk jadi narasumber satu kali lagi. Kita bercerita tentang bedah plastik rekonstruksi atau apa ya Mbak Indah ya. Lebih spesifik ya. Oke, The Healers, kita di penghujung. Biar saya menyapa Mas Keno, kemudian Pak Amin, Mbak Lua di Malaysia, kemudian Mbak Sri Edong yang baru tiba di Jakarta. Bu Vita dan masih banyak lagi tadi dia bilang disapa-sapa buat Mbak Indah juga. Salam dari Bang Samsir. Banyak deh dari kita. Dokter Vera terus katanya bagus banget malam hari ini. Oke, Dokter Vera, terima kasih banyak sama-sama waktunya. Dokter Ami, sama-sama kemudian Mbak saya Indah. selalu salam buat keluarga. Saya terima tahu dokter kasih. mau holiday, selamat holiday. Oke, The Healers, sampai ketemu Kamis depan. Sehat selalu. Iya, oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih banyak Dokter Ami dan Dokter Vera. The Healers, thank you so much. Yang udah stay tune di The Hills Radio dalam Health and Lifestyle Highlights. Kita ketemu lagi setiap hari Kamis dengan topik berbeda dan lebih seru tentunya. Alright, so once again, stay tuned only on the best streaming radio in Indonesia. Night. The Hills